Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamen, balik lagi di Abal-Abal Channel ya Mamen. Nah Mamen, gimana kabarnya? Semoga Mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke Mamen, kali ini kita akan bahas chamber ini men. Chamber GTO by Citah Team. Gimana keseruannya men? Let's go Mamen, kita bahas chambernya Mamen ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang chamber ini Mamen, jangan lupa Mamen ya, dukung selalu Abal-Abal Channel biar bisa makin berkembang dan juga mungkin bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Mamen-Mamen semua dan juga agar Mamen-Mamen semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Abal-Abal Channel men. Oke men, kita bahas sedikit tentang chamber ini ya Mamen ya. Jadi chamber ini menggunakan bahan seri 7 Mamen ya, bahan seri 7. Triggernya ini menggunakan material SKD. SKD itu baja tahan karet man, baja tahan karet dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi ini triggernya mantap mamen ya. Untuk bobotnya, bobot chamber ini kita timbang itu di 903-904 ya, intinya sih 900 gram seperti itu. Dan untuk tebalnya ini, tebal chamber ini 28 mili. Seperti itu men. Dan yang kita terima ini seperti ini men. Warnanya ya agak gold apa nih men ya, bronze lah seperti itu men. Nah ini yang kita terima men, ada sedikit cacat di sini. Ini terkena kunci ya waktu proses perakitan seperti itu. Dan ini kokangnya. Nah, kokangnya ini terlalu kendor. Tapi ini bukan jadi masalah besar men, karena tinggal kita setting di bushing itu aja. Ini kita kendorkan, bagian bushing dalam ini kita tekan sedikit ke belakang, nanti dia nanti kita sekalian benahin, sekalian kita bongkar. Kita lihat isi dalamnya bagaimana, kita bongkar habis tentang chamber ini. Seperti itu. Nah men, jadi chamber ini seperti, kalau kita lihat kan seperti milik dulu non marking ya, terus LF, dan sekarang sepertinya dikembangkan oleh Citah Team ini men. Dan dari pendahulunya ini memang kalau saya lihat sudah lebih berbeda men ya. Dari segi tampilan luarnya, kalau yang lama itu atau yang sebelumnya generasi dari LF itu setahu saya, dia kan lubang untuk rilis anginnya ada di sisi sebelah kanan, yang ini di sisi sebelah kiri, dan ini ada lubang kecil men, agar fungsinya sih agar pukulan hammer itu lebih stabil ya, jadi tidak udara yang tertekan itu keluar lewat sini men. Jadi untuk rilis ruang hampanya itu men di sini. Dan di triggernya juga berbeda, nanti kita lihat bagaimana isi dalam triggernya. Dan dia ada tutup bawahnya ini men, karena yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi saya tidak tahu, tapi sepertinya sih kalau dimensinya mirip ya mamen ya. Dari fisik luarnya mirip, cuman memang ini sudah lebih disempurnakan sepertinya mamen. Dan dia juga sudah pakai rel pikat ini. Laras ini saya rasa juga sama OD14, masih dikunci dengan 4 baut seperti itu. Oke men, gak usah lama-lama, kita coba bongkar aja mamenya. Kita lihat isi dalamnya bagaimana. Let's go mamen. Nah, sebelum kita bongkar chambernya mamen, kita lihat isi dalamnya. Nah, chamber ini dihargai dengan harga 2,2 juta rupiah mamen, atau 2.200.000 ya. Dan kalau kita rakit jadi unit dengan popor kayu itu pasti masih sangat terjangkau mamen ya. Nggak sampai 5 juta, mungkin 4 juta lebih sedikit aja udah jadi keren unit ini mamen. Oke mamen, langsung kita bongkar aja mamen ya.
Nah, jadi ini dia men, part-partnya setelah kita bongkar seperti ini men. Pertama kita lihat chambernya dulu men ya. Nah ini dia chambernya. Kalau chambernya setahu saya sudah ada perubahan men. Kalau yang dulu itu setahu saya ditembus dari sini, tek, ketemu di sebelah sana, tek. Jadi seperti V dia ketemu di sini, dan di bawah ini belum ada lubangnya. Dan sekarang ini sudah diperbesar men, ruang chambernya men ya, dan bagian dalam sini juga dikupas lagi agar lebih lega. Nah seperti ini. Nah seperti itu men, chambernya seperti ini, mulus men ya, mantep, rapi sekali. Nah seperti itu men. Dan yang lainnya adalah untuk tipe ini, untuk per valve-nya dan per hammernya itu dia sudah pakai Misumi men. Ini per hammernya pakai Misumi men ya, pakai Misumi OD 10 mili dengan panjang itu 49 ya, 49 mili, OD 1050 lah ini. 1050. Untuk per valve-nya menggunakan warna kuning men, kuning. OD-nya kita lihat OD 10 juga, 10 lebih sedikit nih, 10,2 dengan panjang 4E35 nih, 35 cm ya, 35 cm, 35 mili. OD 10 panjang 35 mili, sementara diameter valve-nya 10 mili dengan as valve 3 mili men ya. Seperti itu. Nah, ini dia penampakan valve-nya seperti ini. Penampangnya rata dia men ya. Ini udah perubahan besar men, karena yang sebelumnya kan masih pakai per custom men ya. Dan untuk per hammernya nih men, dia sudah dikasih anti bouncing men. Sudah ada anti bouncingnya, karena kalau yang versi sebelumnya itu, atau yang dulu yang lama sebelum GTO ini keluar, dia belum ada anti bouncingnya men. Tapi ini kalau tak tes dengan, nah ini masih agak seret men, ini agak seret. Kalau mamen pengen ngerakit, ini dipoles sedikit men ya, jadi per hammer ini lebih langsam, nggak seret nih. Nah ini agak terasa men ya, agak seret seperti itu. Bagiannya dipoles sedikit atau dibubut sedikit, kalau ada mesin bubut itu lebih bagus. Jadi pernya itu smooth dia masuknya, kerja naik maju mundurnya juga smooth seperti itu. Dan yang menarik perhatian saya juga dari segi triggernya men. Triggernya juga makin mantap men. Bagian ini dia dibusing pakai kuningan agar lebih tahan gores, lebih smooth seperti itu. Ini dia bahan SKD men, bagian triggernya keras men. Ini wire cut ini men, dia prosesnya wire cut, makanya ada kelihatan terbelah itu ya, seperti itu. Pernya juga kecil. Smooth. Dan ini untuk setelan, kalau mamen mau penyetelan triggernya sekeras atau selembut apa atau sedalam apa, di bagian ini mamen, disetel bagian dua baut ini mamen. Aduh copot mamen, nggak masalah, kita pasang lagi men. Nah seperti ini. Ini adapternya, adapter regulator. Kita mau langsung pakai regulator bisa, ditambah adapter lagi ini bisa. Ini panjangnya 37 mamen, 37 mili panjang adapter ini. Kalau mamen mau bikin
popornya ya, karena biasanya kan ada yang beda, ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Yang ini panjangnya 37 mm. Ini dia tutup valve-nya seperti ini, langsung ada adapter mana. Nah ini tadi sayangnya men, ada cacat sedikit ya, tapi nggak apa-apa men, nggak begitu berpengaruh lah, cuman ngurangin penampilan aja sedikit seperti itu. Untuk hammernya udah stainless, untuk side levernya pun juga sudah stainless, dan di bagian stud belakangnya ini juga dia dikasih kuningan mamen agar lebih smooth. Nah ada satu hal yang agak kurang, jadi bagian baut ini men, baut side lever ini dia pendek mamen. Jadi ini sebetulnya bukan peruntukannya mamen. Nah ini kelihatan kan, nah tuh dia jauh di dalam, ini nggak ngedrat kayak ini kan. Nih saya dorong aja dia kendor tuh. Cuman sebelum saya bongkar, jadi tadi begitu barang sudah datang, adminnya itu langsung menghubungi saya, minta tolong untuk dicek apakah baut ini dikasih yang panjang atau yang pendek, karena dalam proses perakitan tuh masih mungkin kurang diawasi, atau mungkin karena saking banyaknya barang, jadi ini dikasih yang pendek, harusnya ini dikasih yang panjang. Nanti kita ganti sendiri aja men yang panjang agar lebih safety, agar lebih aman dan lebih kuat ya mamen ya. Nah ini kan tenggelam nih, itu dia. Jadi sebelum saya komen di sini, beliau sudah ngubungin saya dulu untuk ngecek langsung apakah memang dikasih yang pendek atau yang sesuai yang panjang, maksudnya begitu. Dan ternyata kita dapat yang pendek men. Nanti kita ganti aja mamen, nggak masalah. Nah unit ini kita dapat 2,2 juta. Kalau mamen mau dirakitkan juga boleh, mau beli chambernya aja boleh. Cuman popornya kita masih bikin mamenya, belum datang, masih dalam perjalanan. Mungkin 2-3 hari ke depan sudah mendarat regulatornya. Popornya kok regulatornya men, nggak fokus men. Oke men, saya akan rakit ulang chamber ini, akan saya minyakin, akan saya bersihkan sambil kita rakit ulang biar lebih smooth. Karena tadi begitu datang kita coba sekilas itu kokangnya masih, side levernya itu ditarik itu masih agak seret ya mamanya. Nah sekarang akan kita minyakin dulu, kita rakit ulang biar lebih kinerjanya lebih oke. Untuk bagian anti bouncing ini nanti saja main belakangan. Kalau kita rakit unitnya, kita kerjakan sekalian ini mamen ya. Oke mamen, saya rakit dulu ini mamen ya, unitnya, chambernya. Nah jadi ini dia men, chambernya sudah selesai kita rakit ya mamen ya. Tadi bagian kokangnya juga sudah kita setting ulang, tuh bisa rapat, nggak jatuh-jatuh seperti tadi. Tinggal kita setel bagian ini aja men, dimundurin sedikit, itu udah bisa. Untuk kokangnya setelah kita minyakin juga jauh lebih lembut. Enak men. Jadi unit ini mamen dengan harga 2,2 juta, kalau saya sebagai user yang mungkin yang dananya agak terbatas, pengen unit yang keren, sudah lengkap dengan Misumi, sudah dapat pembaharuan. Kalau kita mau minyakin triggernya pun gampang men, buka baut 2 ini saja, kita lepas, tek. Tadi bagian pin-pinnya itu bisa kita minyakin mamen, untuk perawatan seperti itu. Jadi nggak perlu kita ngeluarin pen lagi mamen, jadi cukup buka 2 ini aja, kita tek sudah smooth lagi dia. Atau mau kita cuci bersihkan sedikit baru diminyakin ulang, untuk perawatannya pun mantep mamen. Oke mamen, seperti itu tadi review kita kali ini ya mamen ya. Jadi dengan dana 2,2 juta kita bisa dapat chamber yang udah cukup mumpuni, dengan ruang chamber seperti itu tadi besarnya, untuk ngejar 1000 fps. Kalau mamen pengen untuk hunting, ini cukup bisa jadi rekomendasi dari saya mamen ya. Ya ini kita review nggak dibayar men, kita review apa adanya aja. Jadi kalau mamen-mamen yang punya dana mungkin agak terbatas, pengen punya unit bagus, cakep, sudah CNC, mungkin ini bisa jadi rekomendasi dan pertimbangan mamen. Udah full loh mamen, per hammernya sudah Misumi, per valve-nya sudah Misumi, sudah dapat anti bouncing juga. Ya seperti itu mamen, paket komplit lah bisa dibilang. Oke mamen, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya mamen, dengan video-video yang lain. Jangan lupa mamen, dukung selalu abal-abal channel mamen, di subscribe, dinyalakan loncengnya, biar bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin lebih bermanfaat untuk mamen semuanya.
juga bisa jadi referensi yang pengen rakit unit, seperti itu Mamen. Oke Mamen, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke Mamen, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Mamenku semuanya ya, sukses selalu Mamen semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Mamen, bye-bye Mamen semuanya.